Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani MSI selaku pembimbing saya. Perkenalkan, saya Nurlaili Ramadhani, mahasiswa koas Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya Angkatan 35. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan jurnal reading dental radiologi saya yang berjudul Pasien dewasa dengan celah bibir dan palatum bilateral yang dirawat dengan menggunakan bone graft dan distraksi lateral, sebuah laporan kasus. Pada jurnal disebutkan bahwa seorang pasien laki-laki berusia 19 tahun mengalami celah bibir dan palatum atau labiopalatoskisis. Celah palatum pada umumnya memang lebih sering terjadi pada perempuan. Namun pada kasus ini celah palatum terjadi pada laki-laki. Celah palatum merupakan deformitas dari lahir yang dapat dirawat ketika pasien berusia lebih dari 10 bulan atau memenuhi syarat Rule of 10. Namun pada kasus ini, pasien baru datang kembali pada usia 19 tahun setelah melakukan perawatan ketika berusia 6 bulan dan 18 bulan, berupa perawatan bedah. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa keluhan utama pasien adalah adanya kesulitan ketika mengunyah makanan. Selain itu, ditemukan pula adanya keluhan berupa insufisiensi velofaringeal atau suara sengau. Selain itu, diketahui bahwa pasien telah menjalani bedah cheiloplasti ketika berusia 6 bulan dan bedah palatoplasti ketika berusia 18 bulan. Setelahnya, pasien tidak melanjutkan perawatan ortodontik maupun bedah hingga berusia 19 tahun. Kesulitan mengunyah pada pasien dapat terjadi karena kondisi rahang yang menyempit akibat adanya celah palatum, sehingga posisi gigi gerigi menjadi tidak tepat atau malposisi. Sedangkan velofaringeal insufficiency dapat terjadi karena ketidakmampuan palatum mole untuk bergerak ke arah posterior. Pada kasus perawatan palatoplasti yang dilakukan pasien ketika berusia 18 bulan, kemungkinan belum sepenuhnya memperbaiki celah palatum, sehingga masih ditemukan adanya kesulitan mengunyah makanan serta insufisiensi velofaringeal. Pada pemeriksaan ekstraoral ditemukan bahwa pasien mengalami defisiensi wajah bagian tengah atau midfacial defisiensi dengan rahang bawah yang retrusif. Midfacial defisiensi dapat terjadi akibat adanya bekas luka dari palatoplasti yang sudah dilakukan serta defek perkembangan, sehingga mengakibatkan terjadinya hipoplasia maksila. Sedangkan mandibula yang retrusif dapat terjadi akibat kurangnya pertumbuhan mandibula saat masa embrionik. Hal ini ditandai dengan adanya kegagalan elevasi dari prominensia palatum. Dapat juga terjadi akibat adanya pengerutan dari obricularis oris yang menahan perluasan atau perkembangan dari mandibula. Dari hasil pemeriksaan intraoral ditemukan bahwa maksila menyempit dengan premaksila protrusif dan movable, serta bagian posteriornya itu mengalami konstriksi, terutama pada bagian sebelah kiri. Selain itu, ditemukan pula bahwa oral hygiene pasien buruk dengan karies pada gigi 16, 26, 12, 22, dan pada gigi mesioden. Gigi 22 dan gigi mesioden merupakan gigi mikrodonsia. Selain itu, gigi 11 tidak ada. Relasi molar angle kelas 2 dan gigi incisif lateral dan premolar kanan dan kiri maksila malposisi ke arah palatal dengan crossbite antara gigi incisifus C kiri dan premolar kanan dan kiri. Premaksila protrusif dapat terjadi akibat kerusakan dari struktur internal. Pada kasus klepelet, misalnya adalah kehilangan tulang alveolar. Selain itu, dapat pula terjadi akibat adanya aktivitas lidah terhadap premaksila. Sedangkan bagian posterior palatum yang mengalami konstriksi dapat dihubungkan dengan posisi premaksila terhadap lempeng palatum. Dapat pula dihubungkan dengan aktivitas dari penerusan tekanan bibir pasca bedah cheiloplasti yang sudah dilakukan pasien. Malposisi pada pasien dapat terjadi akibat maksila yang menyempit. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam pembersihan rongga mulut, sehingga mendukung ditemukannya banyak karies pada pasien. Sedangkan gigi mikrodonsia, hipodonsia gigi 11 dan gigi supernumerari dapat terjadi karena adanya kelainan saat tumbuh kembang gigi yang diakibatkan oleh klepelet yang luas itu sendiri.
Dari pemeriksaan fotoradiografis panoramik, terlihat adanya lesi radiolusen berbatas jelas, berbentuk vertikal, dengan epicenter pada prosesus alveolaris maxilla bagian anterior dengan perluasan hingga ke dasar fosa nasal. Terlokalisir bilateral, berjumlah 2. Pada sisi kanan berukuran kurang lebih 3 cm x 2 cm dan mengakibatkan agenesis gigi 11, mikrodonsia gigi 12, dan malposisi gigi 12, 13, 14, dan 15. Sedangkan pada sisi kiri berukuran kurang lebih 2 cm x 2 cm, mengakibatkan gigi supernumerari atau mesiodens, dan mikrodonsia gigi 22, serta malposisi gigi 22, 23, 24, dan 25. Sedangkan pada foto oklusal terdapat gambaran radiolusen berbatas jelas, berbentuk vertikal, epicenter pada prosesus alveolaris maxilla bagian anterior yang meluas hingga bagian posterior palatum, terlokalisir bilateral, dan berjumlah 2. Pada sisi kanan berukuran kurang lebih 14 mm, yaitu jarak antara gigi 13 dan 21, dan menyebabkan malposisi gigi 13, 14, dan 15. Sedangkan pada sisi kiri berukuran kurang lebih 9 mm, yaitu antara gigi 21 dan 23, menyebabkan malposisi gigi 23, 24, dan 25. Dari pemeriksaan radiografi panoramik dan oklusal pasien menunjukkan gambaran lesi radiolusen berbatas jelas, berbentuk vertikal, dengan epicenter pada prosesus alveolaris maxilla bagian anterior dengan perluasan hingga ke dasar fosa nasal, serta bagian posterior palatum. Bilateral berjumlah 2, disertai dengan adanya agenesis, mikrodonsia, serta gigi supernumerari, dan malposisi pada gigi-gigi di sekitar lesi, sehingga dapat disimpulkan bahwa radiodiagnosis dari gambaran tersebut adalah cleft palate complete bilateral. Dari foto oklusal dapat disimpulkan bahwa terdapat konstriksi maksila. Hal ini ditandai dengan ukuran interpalatal premolar yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran normal, yaitu berukuran kurang lebih 29,5 mm jika dibandingkan dengan ukuran normalnya, yaitu kurang lebih 30,12 mm. Selain itu, konstriksi pada bagian sebelah kiri juga lebih besar dengan ukuran kurang lebih 14 mm yang jika dibandingkan dengan bagian sebelah kanan yang berukuran kurang lebih 16 mm. Pada kasus ini, pemeriksaan menggunakan fotoradiografis panoramik dimaksudkan untuk melihat perluasan lesi cleft palate hingga ke bagian superior atau hingga ke dasar fosa nasal. Selain itu juga untuk melihat efek dari lesi. Contohnya adalah untuk melihat ada atau tidaknya benih gigi. Dalam kasus ini adalah agenesis. Sedangkan foto oklusal dimaksudkan untuk melihat perluasan lesi dari bagian anterior palatum hingga ke bagian ujung palatum. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan lesi cleft palate apakah incomplete ataukah complete. Selain itu juga untuk melihat efek dari lesi seperti ada atau tidaknya konstriksi pada maksila. Pada kasus ini dilakukan pula pemeriksaan menggunakan CT scan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membantu menentukan rencana perawatan serta prognosisnya, yang dalam hal ini adalah pembedahan. CT scan dianggap memiliki kontras yang baik untuk membedakan antara tulang dan jaringan lunak di sekitarnya, seperti pembuluh darah dan serabut syaraf. Selain itu, gambaran CT yang memberikan potongan secara 3 dimensi, berupa potongan aksial, sagital, dan koronal, dapat memberikan gambaran dari bagian dari maksila yang akan dipotong, yang biasanya tampak sebagai gambaran superimpos atau tumpang tindih dengan bagian lainnya pada gambaran konvensional. Berdasarkan pandangan aksial dan frontal, pada pemeriksaan CT scan dalam kasus ini menunjukkan masih adanya cleft palate yang luas, complete, dan bilateral yang melibatkan prosesus alveolaris dan palatum sekunder dengan bagian sebelah kanan lebih besar dari bagian sebelah kiri. Diagnosis banding pada kasus ini adalah fraktur palatal parasagital yang bilateral, di mana pada foto oklusal, gambaran berupa lesi radiolusen berbentuk vertikal dengan epicenter pada prosesus alveolaris maxilla bagian anterior yang meluas hingga ke posterior palatum, serta menyebabkan kehilangan gigi anterior.
Namun, fraktur palatal parasagital tidak menyebabkan anomali gigi. Sedangkan pada kasus ini, lesi Klepelet menyebabkan anomali gigi berupa supernumerari atau gigi supernumerari atau mesiodens dan gigi mikrodontia. Pada kasus ini, perawatan dimulai dengan perawatan inisial berupa penambalan dan ekstraksi pada gigi 16, 26, 12, dan 22. Penambalan dilakukan pada gigi yang mengalami karies, sedangkan ekstraksi dilakukan pada gigi-gigi yang sudah tidak dapat direstorasi kembali. Selain itu, perlu juga dilakukan ekstraksi pada gigi mesiodens. Setelah perawatan inisial, perawatan dilanjutkan dengan bone graft yang dilakukan 3 bulan setelah selesai perawatan ekstraksi gigi. Hal ini dilakukan untuk membiarkan adanya perbaikan terhadap mukosa gingiva. Karena masih terdapat gambaran radiolucen, pada kasus ini bone graft dimaksudkan untuk dapat memfasilitasi serta memicu kesembuhan dan perbaikan dan pertumbuhan tulang. Selanjutnya, setelah 2 bulan, perawatan dilanjutkan dengan perawatan pre-TDO atau Transverse Distraction Osteogenesis. Perawatan ini dilakukan dengan total durasi selama 15 bulan, berisi perawatan ekstraksi terhadap gigi 3, 4, dan 44, serta penggunaan piranti ortodontik cekat. Pada kasus ini, penggunaan piranti ortodontik cekat dimaksudkan untuk menggeser gigi molar kedua dan molar ketiga maksila ke arah mesial. Pada tahapan perawatan ini dilakukan pula pemeriksaan radiografis kembali berupa pengambilan foto panoramik dan foto oklusal. Pengambilan foto panoramik dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil perawatan bone graft yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan pemeriksaan dengan foto oklusal dimaksudkan untuk melihat konstriksi dari maksila setelah dilakukan perawatan ortodonti berdasarkan pada jarak antara jarak antara gigi P dengan midline palatum. Foto panoramik yang kedua ini dilakukan 1 tahun 9 bulan setelah pengambilan foto pertama, yaitu ketika usia pasien adalah 20 tahun 10 bulan, tepatnya pada masa perawatan pre-TDO atau pre-transverse distraction osteogenesis. Pada hasil fotografi panoramik pada sisi kanan terdapat lesi radiolucen dengan bagian tepi mesial radioopak, dan pada sisi kiri lesi radiolucen dengan bagian tepi atas radioopak karena peningkatan densitas tulang, sehingga ukuran lesi radiolucen menjadi lebih kecil dibandingkan pada foto sebelumnya, yaitu pada sisi kanan berukuran kurang lebih 3 cm x 1,8 cm dan pada sisi kiri berukuran kurang lebih 3 cm x 1,8 cm. Gigi 12, 16, 22, 26, 34, dan 44 dan gigi mesiodens hilang. Kemudian masih terdapat posisi gigi 13, 14, 15, 23, dan 24 yang ditunjukkan dengan adanya gambaran superimpos antara gigi 13 dan 14. Antara mahkota 14 dan mahkota 15 serta antara mahkota 23 dan mahkota 24. Gigi 17 dan 18 telah bergeser ke mesial dengan gigi 17 telah berkontak dengan gigi 15. Gigi 27 dan 28 telah bergeser ke mesial dengan gigi 27 telah berkontak ke gigi 25. Kemudian terdapat gambaran radio opak pada koronal gigi rahang bawah yang merupakan piranti ortodontik cekat. Sedangkan pada foto oklusal, gigi 11, 12, dan 22 tidak ada atau hilang. Jarak interpalatal C, yaitu antara gigi 13 dan 23 berukuran kurang lebih 30,5 mm dan interpalatal P1, yaitu antara gigi 14 dan 24 berukuran kurang lebih 30 mm. Jarak palatal 14 ke midline berukuran kurang lebih 16 mm dan jarak palatal 24 ke midline berukuran kurang lebih 14 mm. Dari kedua foto tersebut dapat disimpulkan bahwa telah adanya perbaikan tulang pasca bone graft, namun belum kembali ke kondisi normal. Selain itu, masih terdapat pula gambaran radiografis serta konstriksi asimetri pada palatum, terutama pada sisi sebelah kiri jika dilihat dari gambaran oklusal.
Ketika pasien berusia 20 tahun 10 bulan, perawatan dilanjutkan dengan perawatan TDO atau Transverse Distraction Osteogenesis. Perawatan ini berlangsung dengan durasi total selama 11 bulan. Dilakukan dengan tahapan utama yaitu bedah osteotomi yang dilanjutkan dengan penggunaan alat distraktor. Bedah osteotomi merupakan suatu bedah untuk memotong tulang dan memperbaiki posisinya. Kemudian, penggunaan alat distraktor ini setelah bedah osteotomi dimaksudkan untuk menarik dua bagian tulang yang telah dipotong agar menjadi terpisah dan bergerak ke arah transversal satu sama lain. Pada foto oklusal yang diambil setelah perawatan osteotomi dan saat perawatan TDO ini, terlihat adanya peningkatan densitas tulang pada prosesus alveolaris maxilla bagian anterior kanan dan kiri yang ditandai dengan adanya peningkatan gambaran radio opak. Pada sisi kiri, terdapat gambaran radiolucen berbentuk irreguler pada bagian anterior palatum berukuran lebar kurang lebih 7 mm. Lebar interpalatal C, yaitu antara gigi 13 dan 23, berukuran kurang lebih 46 mm, dan interpalatal P1 antara gigi 14 dan 24 berukuran kurang lebih 50 mm. Jarak palatal gigi 14 ke midline berukuran kurang lebih 23 mm, dan jarak palatal 24 ke midline palatum berukuran kurang lebih 27 mm. Kemudian terdapat gambaran radio opak berbentuk seperti piranti ortodontik pada bagian tengah palatum berkontak dengan gigi 14, 16, 24, dan 26. Pada tahapan perawatan ini dilakukan pula pengambilan foto radiografi kembali, yang dalam hal ini menggunakan foto oklusal, dimaksudkan untuk melihat posisi dari bagian maksila sebelah kiri yang telah dilakukan bedah osteotomi. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi dari bagian maksila yang telah dilakukan osteotomi telah tepat, disertai dengan adanya gambaran radiolucen berupa celah pasca bedah osteotomi. Selain itu, terlihat pula bahwa telah terjadi pelebaran pada maksila jika dibandingkan dengan pada foto oklusal sebelumnya. Setelah perawatan aktif selesai, dilanjutkan dengan penggunaan gigi tiruan untuk menggantikan gigi anterior pasien yang hilang, serta penggunaan retainer untuk mempertahankan lengkung maksila agar tidak relapse. Pada kasus ini, kontrol radiografis yang dilakukan dengan foto panoramik dan CT scan dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil penyembuhan tulang serta mengevaluasi hasil perawatan ortodontik. Sehingga pada foto panoramik yang dilakukan 4 tahun 4 bulan setelah pengambilan foto sebelumnya atau ketika pasien berusia 23 tahun 11 bulan, lebih tepatnya setelah alat retainer dilepas, terlihat adanya peningkatan densitas tulang pada prosesus alveolaris maxilla bagian anterior kanan dan kiri yang ditandai dengan adanya gambaran radio opak berupa puncak alveolar di antara akar gigi 21 dan akar gigi 13 serta di antara akar gigi 21 dan akar gigi 23. Selain itu, malposisi gigi 13, 14, 15, 23, dan 24 sudah terkoreksi, ditandai dengan tidak adanya superimpose. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa telah adanya penyembuhan tulang dan telah terkoreksinya malposisi gigi pasien. Dan pada gambar CT scan, terutama dari pandangan aksial dan frontal, terlihat adanya augmentasi yang lebih baik dari tulang yang telah mengalami perbaikan setelah perawatan TDO, sehingga menghasilkan ekspansi maksila yang stabil dan adekuat dengan pembentukan tulang yang banyak. Dari hasil pemeriksaan, setelah kontrol penggunaan retainer selama 2 tahun menunjukkan wajah dan oklusi pasien tampak membaik dengan tanpa terlihatnya atau tanpa adanya relapse, seperti yang terlihat pada foto klinis. Kesimpulannya, adapun radiodiagnosis pada kasus ini adalah cleft palate complete bilateral berdasarkan gambaran radiolucen berbatas jelas berbentuk vertikal dengan epicenter pada prosesus alveolaris maxilla bagian anterior dengan perluasan hingga ke dasar fossa nasal serta bagian posterior palatum bilateral dan menyebabkan anomali gigi. Pada kasus ini, lesi disertai dengan konstriksi asimetri maksila.
Demikianlah pemaparan jurnal reading saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.